Saudara, dalam kehidupan kita kerap dihadapkan dengan situasi yang menuntut komitmen. Misalnya nih dalam kehidupan pernikahan, pekerjaan, bahkan dalam menjalankan amanah seperti yang baru saja diucapkan oleh para wakil rakyat yang baru dilantik. Lalu mengapa komitmen ini menjadi penting untuk dimiliki dan bagaimana kita dapat menjadikan komitmen sebagai strategi juga untuk sukses? Nah, pagi hari ini langsung saja kita bahas bersama motivator teosentris dan kepemimpinan Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Glo, luar biasa ini. Iya, kita bicara soal komitmen ya. Yes. Ini suatu hal yang membawa aura positif nih harusnya untuk pemirsa kita. Yes. Komitmen, apa sebenarnya komitmen itu sih maknanya Pak Eloy? Secara sederhana saya menjelaskannya dengan at all cost. Apapun pengorbanannya selama tidak melanggar hukum, maka kita harus komitmen, pantang menyerah terhadap sesuatu yang sedang kita perjuangkan. Dan saya melihat khususnya ya tema seperti ini sesuatu yang umum. Bagi pemirsa di luar sana yang di dalam kelompok menengah atas, mereka tidak terlalu membutuhkannya. Kalaupun membutuhkannya, ini sekedar reminder saja. Khususnya dalam kehidupan bisnis dan pekerjaan. Mungkin, tapi bisa jadi membutuhkannya untuk urusan keluarga. Oleh karena kita lihat banyak keluarga yang semakin hari komitmennya juga semakin longgar. Dan kita perlu mengingatkan semua orang betapa pentingnya yang namanya komitmen ini. Kalau itu tadi dikatakan bukan untuk kalangan yang menengah ke atas, mungkin karena udah sukses begitu ya, tandanya sudah mungkin paling tidak menjalankan komitmen atau apa yang dimaksud dengan komitmen ini. Dalam Lalu, bisnis dan dalam pekerjaan bisnis ya, tetapi mungkin jadi hubungan kan belum tentu. ada orang yang sudah di level atas di bisnis, tetapi dalam hal keluarga justru sekarang lagi berantakan, bisa juga. Nah, pertanyaannya kenapa komitmen ini jadi penting? Ya, oleh karena kita lihat untuk teman-teman, maaf menengah ke bawah dulu ya, yang seringkali kehilangan komitmen ini. Dan komitmen itu bagian dari karakter dasar. Ini prinsip di dalam kita menjalani hidup, pekerjaan dan keluarga. Itu harusnya dari awal kita harus menetapkan secara sadar bahwa saya menjadi orang, menjadi pribadi, menjadi karyawan, menjadi leader, suami atau istri yang hidup dengan komitmen ini. Jadi komitmen itu harus secara sadar diputuskan. Kalau tidak, dia tidak muncul secara tiba-tiba. Dampaknya apa Pak Eloy kalau kita tidak menjalankan komitmen? Oh ya, kalau kita tidak menjalankan komitmen, maka kita sendiri tuh sebetulnya menjadi tidak terlalu menghargai diri ini. Kita menjadi tidak percaya pada diri ini. Bayangkan saja pemirsa di luar sana, setiap kali berjanji, nanti ya saya datang jam 8 pagi. Ternyata baru datang jam 8.15. Selalu terlambat. Ketika di dalam kantor diberikan satu pekerjaan, ternyata tidak pernah diselesaikan sesuai dengan deadline yang sudah diberikan. Itu kita tidak menghargai diri. Kita tidak punya self-esteem yang baik. Dan tentu saja ketika kita tidak menghargai diri, kita juga tidak mengharapkan orang lain menghargai kita kan. Why? Karena we teach people how to treat us. Kita mengajarkan orang lain bagaimana mereka memperlakukan kita. Dan karena kita sendiri tidak pernah komitmen, orang lain juga kan jadi tidak percaya. Kita tidak diberikan tanggung jawab lebih, tidak diberikan peluang-peluang lebih, dan ujung-ujungnya kalau kita di level menengah bawah, ya selamanya akan di level bawah. Justru kenapa kita mengangkat tema seperti ini? Karena kita inginkan Indonesia ini punya sumber daya yang unggul. Dan sumber daya yang unggul itu salah satunya adalah komitmen ini. Orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa dipegang omongannya begitu. Persis. Ya. Nah, seperti yang juga baru-baru ini kita ada anggota dewan yang dilantik, komitmen ya pasti dinantikan oleh masyarakat begitu kan. Kebalikan dari dampak, manfaatnya jika komitmen ini dijalankan. Manfaatnya tadi sudah saya singgung sedikit, dengan kita itu memegang komitmen, kita akan secara sadar atau tidak, kita menghargai diri sendiri ini loh. Dan orang-orang di lingkungan kita akan mengatakan begini, kalau urusan kerjaan begitu mah, lu telepon dia aja tuh. Loh kenapa? Karena dia pasti memegang komitmennya. Bayangkan hari Sabtu lalu, saya ini kan lagi mencari driver yang baru ya. Dan kami sudah wawancara beberapa orang. Ada satu orang yang kita pikir, oke, ini secara attitude karakter baik. Tetapi memang selama ini dia bawa mobilnya itu manual. Mobil saya Matic. Jadi saya bilang, udah gak apa-apa hari Sabtu pagi saya kosong, datang saja ke rumah, jadi saya spend time dengan dia tuh. Dan ketika diajarkan begitu ya? Saya ajarkan. Ketika dia pulang, saya berikan 100.000. Dan dia bilang, siapa hari Senin saya akan datang. Hari Senin ternyata tidak datang, dan tanpa ada pemberitahuan. Ya sudah pasti, padahal anaknya ada 2, sudah mulai sekolah,
istri tidak bekerja, dan dia sudah nganggur selama 4 bulan. Ini membuat saya gregetan karena saya mendengar teman-teman yang lain juga punya ternyata pengalaman-pengalaman yang sama. Jadi kalau orang-orang seperti ini tidak berubah, dari sisi konsistensinya, komitmennya aja. Bagaimana bisa sukses? Bagaimana begitu bisa ya? sukses? Nah, lalu bagaimana kita dapat membangun komitmen? Karena waktu kita singkat, kita harus rangkumkan ini ya. Bagaimana kita dapat membangun komitmen ini agar kita bisa menjadi sukses juga? Ya, pertama kita harus sadar dulu bahwa komitmen itu adalah strategi menuju kesuksesan. Nggak usah mencari di mana-mana dulu deh, mulai dari ini aja. Jadi Anda menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, putuskan hari ini bahwa saya akan menjadi pribadi yang bisa dipegang kata-katanya. Saya menjadi pribadi yang konsisten terhadap sesuatu. Kita tidak bisa konsisten di semuanya, Mbak Glory. Ya, ada hal-hal yang pada akhirnya kita harus mengatakan yang ini saya tidak kerjakan, yang ini saya tidak mau. Tapi ada hal-hal yang kita putuskan, ini menjadi prioritas, ini menjadi penting, ini sesuai dengan nilai-nilai saya, dan kita harus komitmen di sana. Dan yang kedua, gini deh, selama 7 hari ke depan, janji pada diri sendiri, tidak akan pernah mengatakan apapun, tidak akan pernah menjanjikan apapun, kecuali Anda mengerjakannya. Dan lihat nanti setelah 7 hari, Anda akan mulai merasa self-confidence-nya naik. Anda akan mulai menghargai diri sendiri. Dan dengan demikian, orang lain juga semakin menghargai Anda. Karena kata kuncinya adalah, you teach people how to treat you. Engkau mengajarkan orang lain bagaimana mereka memperlakukan Anda. Dan khususnya, di tengah-tengah persaingan di dalam bisnis ini ya, ini perusahaan-perusahaan sudah mulai kick off meeting ya, annual meeting sebentar lagi. Saya rasa di tahun 2020, kata kunci ini penting untuk semua orang. Komitmen, komitmen, komitmen. At all cost, apapun pengorbanannya. Karena seringkali orang mengatakan apa? Saya coba ya Pak, saya coba ya Pak. Itu sebetulnya orang-orang yang belum punya komitmen. Tidak berani untuk mengatakan iya, saya Tidak berani lakukan. untuk mengatakan iya, dan karena itulah akhirnya mereka tidak all out di dalam apapun yang mereka kerjakan. Jadi mari kita budayakan komitmen ini, termasuk juga bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat di anggota dewan. Komitmen, karena komitmen untuk bangsa ya, komitmen bukan hanya untuk diri sendiri, komitmen untuk kebaikan orang lain. Apalagi ada janji-janji yang sudah dikatakan pada saat kampanye begitu pasti, ya, jadi harus dipegang dan dijalankan. Terima kasih Pak Eloy sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini. Yes, dan kita bisa membahas ini lebih dalam ya. Di hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat di Radio Smart FM dan akan disiarkan di berbagai kota. Jadi silakan pemirsa ikutin setiap hari Senin pagi jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya lebih dalam tapi bisa juga interaktif ya, Ya, dengan interaktif, Pak Eloy Zaluku langsung di Radio Smart FM. Terima kasih Pak Eloy, kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Yes, tetap semangat.